Jeder, Partai Berkarya bergolak, Tommy dikudeta, kena karma Jokowi? Artikel ini dilansir dari siwa.com, ditulis oleh Nina Nur. Partai Berkarya merupakan kendaraan politik Tommy Soeharto untuk mengembalikan klan cendana ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Bau-bau Orde Baru atau Orba pun dihembuskan dengan cara yang lebih romantis. Aroma busuk Orba dirubah menjadi wangi, seakan era Orba merupakan era terbaik dalam sejarah politik Indonesia. Mungkin bisa memikat para kadrun pembenci Jokowi dan yang bodoh kurang wawasan dan ilmu. Walaupun banyak generasi milenial yang tidak begitu paham dengan kondisi dan situasi di zaman Orba, namun begitu banyak info dan catatan sejarah yang beredar di perpustakaan maupun di internet soal kekejaman dan kezoliman era Orba. Saya yakin masih lebih banyak orang yang mau membaca ketimbang menelan bulat-bulat propaganda romantisme Orba. Terbukti Partai Berkarya yang gak jadi apa-apa dalam pileg terakhir pada 2019. Targetnya sih dapat 1 kursi di setiap daerah pemilihannya, namun nyatanya ya kalah di semua lini. Sebenarnya pasca selesainya Pileg 2019 di internal Partai Berkarya sendiri sudah mulai ada bibit-bibit pergolakan. Ketua DPP Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang pada bulan Agustus 2019 silam sudah memberi pernyataan soal akan digelarnya Musyawarah Nasional atau Munas untuk mengevaluasi kepengurusan Ketum Tommy Soeharto dan mengganti logo partai. Waktu itu Tommy baru menjabat ketum selama setahun lebih. Menurut Badarudin, hasil pileg akan dijadikan acuan untuk mengevaluasi si ketum. Sejumlah kader juga mendorong agar Berkarya mengubah logo dan warna partai agar tidak sama dengan Partai Golkar. Kesamaan warna dan logo itu, kata Badarudin, mungkin membuat Berkarya kurang dikenal. Waktu itu Berkarya belum menentukan posisi mereka terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Namun sudah ada kadernya, Muhdi PR, yang lebih dahulu mendukung Jokowi Ma'ruf. Hampir setahun sesudah pernyataan Badarudin di atas, rupanya tidak ada perkembangan lagi. Sehingga pada awal bulan ini beredar berita bahwa Partai Berkarya akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup pada tanggal 11 Juli 2020 atau Sabtu kemarin. Di dalam Munaslup rencananya Tommy Soeharto akan bersaing dengan Muhdi PR untuk merebutkan kursi ketua umum partai. Dilansir cnnindonesia.com. Sejak Maret 2020 lalu, sejumlah kader Partai Berkarya yang menamakan diri mereka Presidium Penyelamat Partai Berkarya meminta Munas segera digelar menyusul nasib partai yang tidak menentu usai gagal menembus parlemen dalam pemilu 2019. Badarudin memang tergabung dalam kelompok ini. Menanggapi wacana Munaslup ini, Tommy Soeharto pun menggelar rapat pleno DPP Partai Berkarya pada hari Rabu lalu 8 Juli. Hasilnya adalah keputusan untuk memecat mereka yang tergabung dalam Presidium Penyelamat Partai Berkarya dari kepengurusan maupun dari partai. Ketika membuka rapat pleno ini, Tommy Soeharto juga sempat melontarkan kritik terhadap penyelenggaraan pemilu 2019. Kita ketahui ada 600 penyelenggara meninggal, tapi dianggap seperti binatang yang meninggal, tak ada proses hukum sama sekali. Kata Tommy berusaha menyentil soal meninggalnya ratusan petugas penyelenggara pemilu waktu itu. Pemilu dianggap tidak demokratis karena penyelenggara pemilu yang dianggap tidak netral. Tommy juga menyebut bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan hasil pemilu oleh pasangan Prabowo Sandi tidak menggubris bukti-bukti yang diajukan. Ini sangat memilukan dan memprihatinkan kita semua. Selama 22 tahun reformasi bukan kita lebih baik, tapi malah penyelenggaraan pemilu lebih memprihatinkan, kata Tommy. Wah, belum move on nih. Apa karena ada keputusan MA beberapa hari lalu yang mengabulkan gugatan Rahmawati Soekarno Putri atas uji materil peraturan KPU?
Putusan MA ini nampaknya dan digoreng para kadrun untuk menyasar hasil Pilpres 2019. Dengan kata lain, mau dipakai untuk menyatakan bahwa kemenangan Jokowi Ma'ruf menjadi tidak sah. Apa daya, semua ahli hukum memberikan penjelasan yang tegas bahwa putusan MA itu tidak ada hubungannya dengan hasil Pilpres 2019. Termasuk dari Yusril Iza Mahendra dan Habibur Rahman dari Gerindra. Batalah niat busuk itu, walaupun nampaknya Tommy sudah memulai membuka jalan kan? Yang kejadian malah munaslup Partai Berkarya. Walaupun lokasi munaslup di sebuah hotel kemarin sempat digeruduk dan berusaha dibubarkan oleh Tommy Soeharto, nyatanya munaslup sudah jalan secara virtual. Tommy pun akhirnya kena kudeta para kadernya sendiri. Menurut keterangan tertulis dari Badarudin kepada media, sudah terpilih ketua umum, yakni Majen TNI Purnawirawan Muhdi PR dan Sekjen, yakni Badarudin Andi Picunang. Ada 6 poin hasil munaslup Partai Berkarya, di antaranya termasuk perubahan nama, logo, dan warna dasar bendera. Juga termasuk dukungan terhadap pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin sebagai pemenang pemilihan presiden 2019 yang sah. Makjleb. Kena karma kali ini, cetus kata hati saya. Soalnya beberapa waktu lalu Tommy ini juga terindikasi meniupkan kembali isu PKI yang ujung-ujungnya menjalar ke rangkaian demo oleh para kadrun dengan menyasar RUU HIP. Terbaca banget sih. Nah itu, bolehlah suara hati saya yang dipakai sesekali. Kena karma tuh, lagian siapa yang lebih bisa dipercaya? Seorang presiden yang sederhana, dekat dengan ulama, taat beragama dan mengabdi pada rakyat, atau seorang mantan narapidana sadis pembunuh hakim? Sekian dulu ya. Well, salam Indonesia 1.